mulai demam, ada batuk darah, kemudian ada penurunan berat badan. Ini contoh kasus. Kemudian tidak ada riwayat penyakit yang lain yang cukup signifikan. Kemudian dia itu merokok, kira-kira beratnya rokok dalam ukurannya adalah 8 pack years. Tidak ada riwayat kecanduan obat. Jadi kayaknya baik-baik saja pasien kita ini. Pada pemeriksaan ada subpedris, pulse rate-nya baik, respirasi rate-nya nggak naik 24 kali per menit. Kemudian tekanan darahnya cukup baik. Kemudian saturasi juga cukup baik, waktu itu ya 95% room air. Ya. Kemudian tidak dijumpai adanya kepucatan tangan ya dari jari. Kemudian juga tidak ada clubbing. Ya, kalau pucat kan tanda ini clubbing mungkin ya adanya mungkin hipoksemia yang kronik dan sebagainya. Jari tabur dan juga tidak ada udem pada kaki. Kemudian juga tidak dijumpai adanya icterus dan lymphadenopati di misalnya di leher, tidak dijumpai. Kemudian breathsound atau suara napas, bunyi napas itu absen, ya, atau menurun. Kira-kira apa ini ya? Kira-kira di infraskapuler dan infraaxiler ya, di sisi kanan. Nah, ini ada suaranya hilang, kita periksa secara auskultasi. Tidak terdengar adanya suara tambahan, misalnya ada roti basah, hissing, itu tidak terdengar. Kemudian pemeriksaan jantung dalam batas normal. Kira-kira melihat data yang cukup simple ini, tapi penting ini, apa yang ada di benak kita? Apakah ini hemotoraks atau hematotoraks? Apakah efusi pleura atau pneumonia atau abses paru? Kira-kira apa yang mendekati? Kalau hemotoraks itu mungkin enggak? Kalau mungkin kenapa? Apa ada trauma misalnya? Di historinya? Tidak ya. Pneumonia, mungkin nggak pneumonia? Ini kan juga hilang ya suaranya. Mungkin nggak pneumonia? Pneumonia biasanya ada suara tambahan ya, suara tambahan. Ini nggak ada ya, nggak ada. Abses, mungkin nggak? Ya. Saya nggak tahu ya. Kira-kira mungkin yang lebih mendekati mungkin adalah efusi pleura ya mungkin ya. Nanti kita lihat yang berikutnya. Nah, pemeriksaannya apa yang dibutuhkan untuk memastikan kalau efusi pleura ya? Nah, ini langsung ke pemeriksaan penunjang ya. Apakah X-ray, ultrasonografi, apa CT scan toraks, atau tes nanti paru? Apa kira-kira? Ya, baik X-ray maupun ultrasound mungkin sangat membantu ya, sangat membantu. Tetapi barangkali yang sebagai primer dilakukan cukup X-ray aja ya, tidak langsung USG, walaupun itu nanti diperlukan USG kalau ada alasan-alasan yang lain. Kemudian untuk pemeriksaannya apa? Pemeriksaan kalau kita sudah tahu ini efusi gitu ya. Apa kita mau melakukan analisa gas darah atau cukup pemeriksaan darah tepi atau analisis cairan pleura atau pleurodesis? Pleurodesis itu suatu tindakan ya, tindakan memasukkan agen di dalam ruang pleura yang tujuannya adalah untuk melekatkan pleura, visceralis dan parietalis yang terpisah. Ini kan tujuannya untuk diagnostik ya, tentunya diagnosis apa efusi pleura itu dan kira-kira latar belakang kenapa terjadi efusi pleura. Jadi dalam hal ini adalah analisis cairan tentunya ya. Oke, kita
kita bicarakan efusi pleura. Jadi efusi pleura itu adanya cairan tentunya. Kalau ini kan paru normal ya, ibaratnya paru normal ini dibungkus oleh pleura yang terdiri dari 2 lapisan. Pleura visceralis yang itu melekat di paru-paru ya. Paru-paru meliputi semua lobus-lobus dan sublobusnya ya, segmen paru. Kemudian jumlahnya tentunya dalam jumlah yang sedikit ya, 5-10 mili ya, atau 0,01 mg per kilogram berat badan per jam. Ini produksinya, diproduksi sekian jumlahnya dan juga diserap kembali sekian jumlahnya, sehingga akan tertensi secara dinamis 5-10 cc yang tujuannya untuk membuat paru-paru itu bergerak. Saat pergerakan nafas itu berjalan, tidak ada keluhan ya. Nanti kalau itu tidak ada lapisan tentu akan menghambat gerakan pernapasan ya. Nah kalau jumlah cairan tadi berlebih, nah itu yang menimbulkan efusi. Nah, apakah berlebih karena produksinya atau berkurang absorpsinya? Ya, tentunya dengan mekanisme yang apa yang bisa melatar belakangi dari kelebihan produksi dan apa yang melatar belakangi kekurangan absorpsi. Dan itu hanya mekanisme itu saja yang kemudian menyebabkan efusi pleura. Nah, kalau ini adalah satu gambaran saja, ini kembali ke fisiologi saja, bahwa pleura ini memegang peranan penting dalam proses bernapas ya, di mana proses bernapas kita itu adalah apa namanya, otomatis ya, otonom gitu ya. Kita tidak berusaha narik nafas, membuang nafas secara sadar, itu kan tidak ya. Kalau kita harus bernapas dengan sadar, nanti kalau kita tidur kita nggak bernapas ya, tapi kita bernapas ya dengan tanpa sadar pun kita bernapas. Nah, itu dibantu oleh ruang pleura ini, di mana di dalam ruang pleura ini tekanannya adalah harus negatif ya, karena tekanan negatif maka bisa menarik udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, kalau misalnya tekanan di dalam pleura ini berubah, ya tentunya ini yang kemudian menyebabkan berbagai perubahan di dalam paru-paru, sampai kemudian mengalami kolek paru, timbulnya cairan paru pleura juga gitu ya. Nah, kira-kira untuk mempertahankan pleura itu, paru-paru itu mengembang, maka tekanannya minim harus paling tidak negatifnya adalah 4, tapi pada umumnya negatifnya adalah -7 ya, tekanannya untuk membuat pernapasan itu berlangsung dengan otomatis. Nah, ini adalah ilustrasi perjalanan dari cairan pleura di dalam ruang pleura tadi. Nah, jadi produksi dan absorpsi itu sebenarnya dipengaruhi oleh 2, ini kan vaskuler ya, ini vaskuler di ruang pleura dan ini vaskuler di ruang paru. Sebenarnya produksi dan absorpsi itu ada 2 kendali di dalam sistem vaskuler itu yang kita kenal dengan tekanan hidrostatik dan tekanan ongkotik. Dimana kalau tekanan hidrostatik itu dia akan mendorong cairan itu keluar vaskuler, sedangkan tekanan onkotik itu yang akan mempertahankan cairan itu tetap berada di ruang vaskuler ataupun menarik cairan di ekstravaskuler ini masuk ke dalam ruang vaskuler. Nah ini, produksi dari efusi pleura ini yang normal ya, itu adalah diproduksi oleh lapisan pleura parietalis. Nah nanti kemudian akan diserap kembali, sebagian besar adalah di dalam sistem limfatik nih, kembali ke sini, sebagian ke dalam sistem pulmo, dan nanti akan masuk ke dalam vaskuler di sistem pulmo ya. Sebagian yang lebih kecil ya. Oke.
Kemudian di sini ada pori-pori, jadi lapisan apa namanya pleura parietal ini kan ada pori-pori. Ya, pori-pori ini juga akan menyerap kembali ke sistem di parietal, ya, di samping yang limfatik ini. Tapi yang limfatik ini lebih besar, gitu ya. Itu kira-kira perjalanan. Kalau ini hanya pembagian apa namanya pleura ada ruang yang berdekatan dengan mediastinum, berdekatan dengan diafragma, dan berdekatan dengan apa namanya ini costea. Nah, kalau ini diagram hanya penyebabnya. Jadi dari proses apa namanya memproduksi cairan yang diperantarai oleh tekanan hidrostatik, kemudian proses absorpsi yang kemudian lebih diperantarai oleh tekanan onkotik ini, contoh-contohnya saja ini, ya, misalnya pada kasus nanti bisa dibaca ya, tapi salah satu kasus misalnya kegagalan jantung kiri, ya, kegagalan jantung kiri ini bisa menyebabkan tekanan hidrostatik yang meningkat di sistem kapilernya, ya, arterinya, maka dia akan mendorong cairan terproduksi. Kalau pneumonia ini adalah penyebabnya adalah kemudian ada kelainan di parieta, visceralis, ya, di visceralis, di mana vaskuler itu mengalami namanya permeabilitas yang meningkat. Permeabilitas yang meningkat karena adanya kerandangan yang terjadi pada pneumonia. Nah, adanya permeabilitas kapiler yang meningkat itu juga akan membuat cairan dari vaskuler itu keluar dari ruang vaskuler, dari masuk ke interstisial yang kemudian masuk kedorong karena apa namanya tekanan di paru tentunya menjadi lebih banyak, maka cairan akan masuk ke ruang pleural, ya, sehingga nanti efusi pada pneumonia itu disebut sebagai parapneumonik efusi, ya. Nanti dibuktikan misalnya dengan aspirasi cairan itu akan dijumpai pemeriksaan di mana sel-sel yang berkaitan dengan proses infeksi itu ada, misalnya sel leukosit polimorfonuklear, ya, misalnya meningkat, ya, lebih tinggi dibanding yang mononuklear, yang limfosit misalnya. Maka itu sebagai proses bukti adanya parapneumonik effusion. Kemudian kalau ada juga misalnya apa namanya, ini ada atelektasis, kemudian ada sindrom nefrotik misalnya. Kalau sindrom nefrotik itu karena tekanan onkotik yang sangat rendah, kemudian cairan itu dari vaskuler keluar, kan, vaskuler keluar, dan juga akan mendorong masuk ke dalam ruang pleura, sehingga timbul efusi pleura yang disebabkan karena tekanan onkotik yang rendah. Vaskuler tidak mampu mempertahankan cairan berada di ruang vaskuler. Ini banyaknya. Tapi mohon maaf ya, saya kalau mata saya itu enggak normal istilahnya. Saya ada miopia dan saya ada apa namanya itu degenera optik neuropati, jadi nggak bisa dikoreksi walaupun sudah gitu ya. Jadi kadang saya nggak bisa melihat karena dua hal itu. Oke. Nah, kalau dari epidemiologi, kebanyakan efusi itu oleh kanker paru ini paling banyak. Kemudian kanker payudara yang kedua, ini dari limfoma, ini dari kanker ini paling mendominasi, cukup mendominasi. Kita lihat di sini ya, ini yang kanker ya, yang baris kedua. Nah, yang pertama ini hampir sama dengan kanker, artinya ya mirip epidemiologi, yaitu ini karena proses infeksi. Ya, PPE dan NPMA dan mungkin TB di sini. PPE itu parapneumonik effusion, NPMA dan infeksi lainnya, ya. Yang ini malignitas, ya.
CHF ini sebenarnya ya cukup banyak juga ya, di sini. Gagal jantung ya. Ini membedakan laki-laki dan perempuan saja. Tapi secara epidemiologi, kalau ada efusi maka konsentrasi kita sebenarnya ke ini, apakah ini karena malignansi atau karena ini karena infeksi ya. Oke, ini patogenesis ya. Patogenesis secara umum tadi sudah kita sampaikan bahwa ada proses-proses yang sifatnya transudatif dan proses-proses yang sifatnya eksudatif. Ya, transudatif itu misalnya proses yang terjadi akibat tadi tekanan hidrostatik yang meninggi ya pada heart failure, kemudian pada tekanan onkotik yang rendah ya pada sindrom nefrotik, kemudian pada sirosis hepatik yang mengalami hipoalbuminemia gitu ya. Itu proses-proses yang sifatnya transudatif. Kemudian proses-proses yang sifatnya eksudatif. Ini misalnya tadi misalnya ada infeksi, kanker dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga akibat inflamasi yang lain, misalnya pada ada SLE, misalnya rheumatoid arthritis, ya, proses-proses inflamasi, penyakit terkait inflamasi itu kalau terjadi efusi ya nanti efusinya bersifat transudatif. Tinggal nanti analisisnya seperti apa, kemudian per diagnosis tentunya kita akan memeriksa ya, misalnya SLE harus dicari apanya, misalnya kalau TBC harus dicari apanya, nanti ada. Kemudian gambaran, nah ini gambaran efusi pleura ya. Jadi air kalau dari foto toraks tentunya akan terlihat putih ya. Kemudian di sini ada yang disebut meniskus, itu berarti ada lengkung ya, ada lengkung. Ya. Kemudian sudut costophrenikus itu sudut antara dinding dada dan diafragma itu kan ada tumpul, tidak tajam. Yang normal adalah tajam ya, ada garis tajam gitu. Tapi ini ada tumpul ini ya, tumpul ya. Itu menunjukkan adanya efusi pleura. Kemudian adanya efusi tadi itu di dalam klinik kira-kira gejalanya apa gitu ya. Nah, tentunya adalah kalau ringan sekali tentunya tidak memberikan gejala. Tapi kalau sudah semakin signifikan adanya efusi pleura tentunya ada dyspnea ya, dari sesak napas. Kemudian ada treponema. Ini apa? Jadi kalau misalnya ada efusi di sisi kanan ya dari kasus tadi. Kalau dia berbaring di sisi lesi maka dia tidak merasakan sesak. Tapi kalau berbaring di sisi yang sehat maka dia akan merasa lebih sesak. Ya. Karena paru-paru normalnya menjadi lebih ketekan sehingga fungsi respirasi, ventilasi untuk mengambil oksigen itu akan berkurang sehingga akan merasakan sesak napas. Nah ini yang disebut treponema. Ya. Kemudian mungkin ada TSP, tergantung dari latar belakang penyebab efusinya apa. Ya. Tentunya yang biasanya TSP tentunya yang terkait dengan masalah pulmonal ya, misalnya ada pleuritis, misalnya ada pneumonia, ada TBC atau ada kanker, itu bisa saja terjadi TSP ya. Atau kardiak juga bisa TSP. Batuknya bersifat kering ya. Kalau pleuritic chest pain ini nyeri dada yang berkaitan dengan pleura, jadi berkaitan dengan proses bernapas. Kalau menarik napas nyeri atau batuk nyeri gitu ya, itu pleuritic chest pain. Hemoptysis bisa terjadi ataupun gejala-gejala yang lain yang berkaitan dengan penyakit yang mendasarinya. Ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik tentunya akan palpasi akan kita temukan taktil kreditus yang menurun ataupun kita tidak bisa meraba adanya getaran gitu ya taktilnya. Secara perkusi tentunya adanya dumbness ya, ada redup gitu ya. Auskultasi ini ada yang disebut pemeriksaan
Guarinus second method ini contohnya adalah mengetok manubrium sterni, tetapi kita memeriksa dengan auskultasi di belakang. Apakah ada pengurangan suara? Kita ketok di depan, tapi didengarkan di belakang. Ya, stetoskopnya di belakang. Nah, itu kalau yang efusi, ada efusi dia tidak hilang, yang ada efusinya. Atau tidak tertulis di sini, yaitu ada egofoni. Maaf, ini belum ketulis. Egofoni. Egofoni suara tambahan, di mana kalau normal, paru-paru normal itu kalau kita kita dengar dengan stetoskop, kemudian kita minta pasien itu, biasanya kalau di sini pasien diminta mengucapkan wolu-wolu gitu ya. Ini kelembagaan saja. Kalau di Jogja itu wolu-wolu gitu ya. Kalau di Jakarta itu 7 gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Pokoknya untuk menilai ada egofoni. Nah, wolu-wolu tadi dan stetoskop kita pasangkan pada batas antara normal dan efusi. Jadi di perbatasan setinggi berapa efusinya. Itu kita minta mengucapkan wolu-wolu. Kemudian terdengar apa? Terdengar nasal bleeding namanya ya, nasal bleeding. Maka dia akan tidak utuh wolu-wolu suaranya, tapi wili-wili. Antara ada O, ada E gitu ya. Tapi tidak juga wili-wili gitu ya, tapi ada wili-wili, tapi tidak wolu-wolu gitu ya. Wili-wili. Jadi ada perubahan. Nanti akan didengarkan yang normal seperti apa, yang di situ seperti apa, supaya kita mendengar dengan lebih seksama. Oh iya, ada perubahan. Kemudian bisa juga terdengar pleural friction rub ya, jadi kayak gesekan kalau kita menggesekkan plastik atau apa gitu ya. Tapi itu pada efusi pleura yang masih sedikit, jadi justru terdengar saat gerakan nafas, pleural friction rub. Tetapi semakin banyak efusinya maka dia akan hilang suaranya. Ya, kita tidak bisa mendapati lagi pada efusi yang banyak. Ini kayaknya ini adalah sebenarnya masih di diferensial diagnosis ya. Ini maksudnya kira-kira penyebabnya apa ya. Nah, ini hanya masa diferensial diagnosis, sehingga tentu pertanyaannya banyak banget ya. Sehingga disesuaikan dengan apakah ini kan ada dua ya, apakah ini malignansi, apakah ini infeksi, atau ini tadi yang data agak banyak juga CHF ya, apakah ada riwayat penyakit jantung gitu ya, itu harus ditanyakan. Kemudian pada pemeriksaan fisik juga kita akan mengenali apakah ada kardiomegali, ada suara tambahan yang berkaitan dengan jantung, misalnya ada ronki basal-basal positif misalnya. Pada kalau gagal jantung itu kan ada fine crackle yang fine, yang kecil di akhir inspirasi. Jadi setelah nafas, justru di akhir inspirasi itu akan terdengar ketak-ketak. Ya, itu di akhir inspirasi itu namanya ronki basal kan. Kita belajar di disiplin musik itu ya. Oke. Nah kalau ada itu, ada kardiomegali, kok ada efusi juga gitu ya. Nah, jangan ada efusinya karena gagal jantung. Nanti pas dievaluasi kayak apa, oh sesuai ternyata. Kita tidak bacakan seluruhnya, tapi kurang lebih itu ya. Ini dalam proses diferensial. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk mendiagnosis apakah ini, untuk menentukan penyebabnya sih intinya itu ya. Jadi apakah ada gambarannya seperti apa, kemudian nanti apakah dia eksudat atau transudat. Kalau transudat ya sudah ini. Kemudian ini ada baru ya. Kalau transudat eksudat itu di belakang namanya kriteria lain untuk menetapkan apakah dia tadi ya kira-kira prosesnya kemana. Dan ini ada NT-proBNP, karena ini normal di sini kita jelaskan. NT-proBNP itu adalah enzim yang dikeluarkan oleh atrium ya, karena adanya suatu regangan ya. Nah,
yang nanti ini mendukung adanya proses yang terkait dengan gagal jantung. Gitu ya. Nah, kalau ada ini, tentunya, oh ini karena gagal jantung, apalagi proteinnya rendah. Gitu ya. Nah, kemudian apakah ada eksudat? Kalau ada eksudat, tentunya diagnosis apakah ini malignansi, apakah ini tuberkulosis, nanti ada tata diagnosis yang dilanjutkan. Ini masih, ini kurang lebih sih sama ya. Hanya nah ini torakosintesis, lain kriteria, tentunya nanti akan sampai ke sana. Adanya bronkoskopi, adanya toraksik CT scan, ini tentunya kalau memang kemudian mengarah ke sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan CT scan misalnya. Oh di dalam foto toraknya tadi kok kayak ada nodul misalnya ya, gitu ya. Sehingga perlu penguatan CT scan ataupun juga dengan bronkoskopi nanti untuk lebih melanjutkan tata diagnosis. Ini masih sama ya, yang kita ulangi. Nah, kalau masih sedikit ya ini efusi itu secara foto torak itu baru bisa kelihatan kalau cairan di dalam ruang pleura itu paling tidak 250 cc. Kalau kurang maka belum terlihat, tetapi bisa terlihat pada USG. Ya, karena USG itu berarti lebih sensitif dibanding foto torak. Nah, kalau lebih sedikit juga lebih baik juga di foto lateral, ya lateral. Di mana cairan akan lebih banyak menumpuk di bagian posterior atau belakang ya, dibanding depan. Walaupun sama-sama ini agak tumpul gitu ya. Nah, di foto seperti ini kan hanya sedikit ya. Bahkan ini kan hanya ada meniskusnya ada, tetapi sudut costophrenikusnya tampak masih cukup lancip ya, tidak atau belum tumpul ya, karena masih terlalu sedikit tadi ya. Juga bisa dilakukan foto dekubitus, jadi pasiennya miring, tapi foto yang miring miring itu baring ya, berbaring ya. Nanti akan kelihatan pada sisi yang ini kayak lebih tebal gitu ya, mungkin ada garis lurus gitu. Nah ini posisi dekubitus. Nah kalau USG ini cukup sensitif ya, ada ini livernya, dan nanti akan kelihatan area anechoic ya, area anechoic ya, hitam saja ini, maka inilah efusi. Nah kalau efusi tadi disebabkan proses infeksi, maka kalau itu berlangsung lebih lama akan terjadi suatu proses ini piotorak ya nantinya ya, sehingga terbentuk fibrin ya, di mana aktivitas adanya infeksi kemudian inflamasi itu akan meningkatkan aktivitas fibrin, pembentukan fibrin, tetapi kemudian menurunkan aktivitas fibrinolisisnya, penghilangan fibrin itu, sehingga terbentuk ini fibrin yang lama-lama akan terbentuk septa ya. Septa ya. Nah kalau sudah terbentuk septa ini, cairan tidak bisa, kalau dibuat posisi berbaring maka cairannya tidak bisa lagi mengikuti posisi atau namanya gravitasi, sehingga gambaran tadi kalau belum terbentuk septa maka gambarannya kalau miring akan terbentuk garis gitu ya. Nah ini tidak bisa, tetap dia akan ngumpul di bagian bawah gitu ya. Kalau sudah terbentuk fibrin ini, kalau fibrinnya ini tebal sampai rapat sampai seperti massa, terbentuk seperti massa, namanya fibrotorak. Nah, tentunya ini adalah tugasnya surgeon atau ahli bedah untuk kalau terjadi fibrotorak ya tentunya akan diambil ya, digunting, diseset, diambil
kemudian untuk memulihkan fungsi parunya kalau masih dimungkinkan ya. Oke. Nah ini contoh CT scan misalnya. Nah ini kalau ini efusinya lebih jelas ya pada sisi kiri. Kalau gambar ini yang bawah ini kan di bagian bawah ini kan kayak ada nodul gitu ya, ada sesuatu yang tidak rata ya. Kalau ini kan gambaran efusinya lebih khas yang sisi kanan ya. Kalau yang sisi kiri ini kan kayak nggak khas gitu ya. Ini maksud efusinya kok begitu ya, kayak kesannya ada nodul, maka ini membutuhkan CT scan misalnya. Nah CT scan ternyata seperti ini, gambaran air fluid level. Jadi ini apa ini? Abses, kalau seperti ini gitu ya, abses paru. Tapi nanti juga bisa saja menemukan adanya massa gitu ya, massa yang padat. Ya, nanti tergantung dari variasi kasus-kasus menjadi sangat bervariasi pastinya. Ini hanya contoh keperluan imaging di dalam mendiagnosis apa yang pasien kita itu. Nah ini adalah tindakan pengambilan cairan yang tadi namanya torakosintesis. Ya, contohnya torakosintesis. Ini indikasi torakosintesis. Di tengah ini adalah kontraindikasi. Jadi misalnya INR-nya harus lebih dari 2 sebaiknya gitu ya. Kemudian AT-nya harus lebih dari 50 per milimeter kubik. Ini cuman pada situasi yang mendesak bisa saja kurang dari ini, karena tanpa adanya pengambilan kita nggak bisa menetapkan diagnosisnya. Sehingga kalau ini masih ditawar, maka misalnya trombositnya, yang asal trombositnya masih di atas 20.000 misalnya, nah, itu masih dimungkinkan. Tapi secara umum kalau menurut literatur seperti ini amannya. Mungkin nanti kalau terbaik tindakannya itu kan tergantung besar ringannya tindakan ya. Kalau hanya fungsi ini, tapi kalau karena fungsi itu jarumnya bisa juga lebih besar ya. Tapi kalau AJH dengan jarum yang lebih kecil bisa dengan ini lagi ditawar lagi. Tapi kalau tindakan pembedahan dengan perlukaan yang lebih banyak, mungkin syaratnya harus lebih besar lagi. Misalnya trombositnya kok kalau 50.000 masih riskan gitu ya. Nanti ya dari bedah akan menyampaikan nanti ya, maunya berapa, lebih dari 50 apa harus 100 gitu misalnya. Nah, ini berkaitan dengan keamanan. Tetapi kalau emergency dan harus dilakukan, tapi tentunya backup-nya yang harus disiapkan. Misalnya harus transfusi, bulan tindakan, ataupun sesaat sebelum tindakan. Jadi itu akan diatur di dalam tata tulis. Nanti kalau sudah kuat, nanti akan lebih paham lagi terkait ya, bagi di fase muda terkait dengan real yang dilakukan, itu akan paham terkait dengan. Kemudian tentunya ada efek samping yang kita juga harus sadari terkait tindakan-tindakan yang kita lakukan. Ya, misalnya pneumotorak, ya bisa saja kita melakukan fungsi terjadi pneumotorak, atau biopsi misalnya terjadi pneumotorak gitu ya, dimana kita melakukan perlukaan ya, perlukaan sehingga nanti akan nembus pleura sampai nembus pleura, apalagi pleura internalis dan kemudian sampai ke jaringan paru gitu ya. Nah itu kan bisa terjadi satu batuk-batuk itu sih muncul akibat komplikasi pengambilan, yaitu tanda bahwa kalau kita ambil cairan tentunya paru-parunya mengembang karena tekanannya menjadi lebih negatif, parunya menjadi mengembang. Nah, mengembang itu juga akan disertai dengan aliran vaskuler, aliran darah itu juga akan muncul di sana. Ya. Dan itu ada nanti syarat tidak boleh fungsi pengambilan cairan itu lebih dari 1.500 dalam 15 menit. Itu tidak.
boleh karena terjadi ekspansi vaskuler, pengembangan paru yang disertai dengan ekspansi aliran darah, maka akan menimbulkan komplikasi edema paru. Pasiennya mengalami sesak napas. Ya. Sehingga itu yang juga kita perlu ketahui, sehingga kita pengambilannya kalau pertama kali melakukan fungsi itu biasanya tidak boleh lebih dari 500 ml. Apakah mutlak? Tidak bolehnya tidak mutlak, tetapi kalau perlu lebih maka lebih slow gitu, maka pengambilannya jangan cepat, gitu ya, sedikit lambat. Bisa sampai 1000, tetapi dengan syarat lebih lambat pengambilannya supaya tidak terjadi ekspansi aliran darah yang menimbulkan edema paru. Karena kalau itu selain sesak, nyeri dada bisa terjadi, bahkan vagal refleks bisa terjadi yang disertai dengan bradykardi dan hipotensi. Ya, kalau terjadi suatu saat terjadi vagal refleks bradykardi, maka akan segera mengembalikan tensi. Caranya seperti apa? Bisa meninggikan kaki supaya nanti darah banyak mengalir ke jantung sehingga tensinya akan lebih baik. Infeksi bisa sebagai komplikasi ya, tentunya kalau aseptik kita tidak terjamin dengan baik ya. Dan lain-lain ya. Nah, efusi pleura itu apa saja? Kalau kita sedot cairannya ya, bisa kemerahan. Nah, kemerahan berarti ada mengandung unsur darah ya. Mungkin ada proses trauma, mungkin ada emboli, pulmonary emboli, ataupun malignansi, itu juga biasanya masih kemerahan. Kebanyakan kalau di case pengalaman itu yang merah ya, hemorrhagic ataupun serohemorrhagic ya. Kalau serohemorrhagic itu masih akan ada terang-terangnya gitu ya, selain merah gitu, ataupun hemorrhagic itu merah betul jadi. Nah, hemorrhagic itu sampai kepada hemototor apa tidak, nanti akan diukur hematokritnya. Kalau hematokritnya tadi mencapai 50% atau lebih komponen darahnya, maka itu menjadi hemototor ya. Tapi kalau kurang namanya mungkin ya serohemorrhagic atau hemorrhagic tapi tidak hematotor gitu ya. Perbaiki lah ini, gila FK nya kayak gini nggak perbaiki aja, perbaiki nggak penting. Sampai di sini aja. Oke. Ya, kita mungkin di sini juga aja ya. Tadi transudat dan exudat ya intinya ya. Nah ini ada angka-angka yang harus kita ikuti ya. Protein yang diukur, LDH yang diukur ya. Jadi kalau protein serum itu melebihi setengah 50% dibanding protein dari efusi lebih dari 50% serum, maka ini eksudat. Atau LDH-nya itu rasionya lebih dari 60%. Atau kalau LDH serum kita tidak tahu, maka LDH yang kita ukur dari efusi itu lebih dari 2/3 dari LDH normal limit dari referensi gitu ya, referensi aja.
kadang-kadang kita memakai kriteria lain ini ada 25% kesalahan. Kita menurut ukuran ini adalah eksudat, tetapi sebenarnya masih transudat, itu ada, gitu ya. Oke, jadi ini masih menerangkan terkait dengan proses-proses transudatif dan nanti di belakang proses-proses eksudatif. Secara garis besar tadi kita sudah sampaikan di belakang. Hanya pada proses eksudatif ini, nah ini contohnya nanti kalau terjadi emphysema maka akan ada grade-grade-nya. Grade-grade-nya itu ada grade 1, 2, sampai 3, di mana kalau 3 itu sudah cairannya seperti cairan pus gitu ya, pus, jadi putih kehijauan gitu ya, dan kental pastinya. Ini analisis tadi salah satunya adalah adenosin deaminase yang kita ukur untuk menetapkan ada dugaan atau kemungkinan atau probabilitas yang meningkat terkait tuberkulosis. Kalau angkanya melebihi 30 maka mengarah kepada tuberkulosis kalau memang diagnosisnya yang lain tidak ditemukan. Dan kalau kita putuskan itu tuberkulosis diberikan OAT maka harus dilakukan follow up. Kalau efusinya berkurang setelah diberikan anti tuberkulosis, oh betul TBC. Tapi kalau efusinya kok tidak berkurang, kok malah bertambah, berarti kita harus rediagnosis lagi. Kalau CA ya tentunya hal-hal yang berkaitan dengan CA positif gitu ya. Ya tentunya kalau tidak terdiagnosis ya bisa bronkoskopi, bisa biopsi pleura, ini tentu akan dilakukan. Nah ini contohnya biopsi pleura ya. Dengan bantuan torakoskopi. Jadi torakoskopi itu ada satu pintu atau satu pintu atau dua pintu. Nah, ini contoh satu pintu ya. Tapi ada dua window, satu window itu nanti untuk center saja, nyenteri di mana, yang satu untuk menuju yang disenteri, dia harus diterangi gitu ya, mana lokasi yang perlu tapi kalau satu window karena alatnya itu sudah ada senternya dan juga sudah ada alat untuk melakukan biopsi, itu bisa ya, tergantung yang kita punya ya. Intinya adalah mencari diagnosis. Prinsip dari manajemen pleura itu sih ada relief, menghilangkan simptom, mengurangi cairan, dan tentunya mengetahui penyebabnya. Pneumotoraks ini hanya perbedaannya adalah kalau efusi ini cairan, pneumotoraks adalah udara. Ya. Kenapa terjadi pneumotoraks? Tentunya berkaitan dengan berbagai hal seperti ini ya. Ada hubungan antara alveolar dan pleura sehingga ada misalnya bleb atau di visceral, lapisan visceralnya ada bleb pecah misalnya, sehingga kemudian ada udara masuk ke ruang pleura. Atau ada hubungan antara pleura dan atmosfer ya, karena ada perlukaan ketusuk, ketikam atau apapun ya, atau fungsi juga ya. Ada iatrogenik atau non iatrogenik. Kalau iatrogenik karena tindakan medik, non iatrogenik tentunya karena cedera, memang cedera karena tertusuk apapun ya. Atau adanya infeksi di paru-paru sehingga menimbulkan produk gas ya. Jadi satu pneumotoraks. Ya, dibedakan antara spontaneus dan traumatik. Ya, ada spontaneus dan traumatik. Ya. Spontaneus, ya, ini beberapa spontaneus ya. Ini
berkaitan dengan underlying disease ya, underlying disease misalnya. Tetapi juga ada yang tidak ada penyakit tetapi hanya ada risiko, misalnya pada orang yang tinggi kurus, terutama laki-laki, terutama yang perokok, sudah laki-laki, sudah kecil, tekik, merokok gitu ya. Nah ini bisa potensi spontaneous pneumotorax gitu ya. Ya bisa saja dipresipitasi, ada yang berubah tekanan udara dan sebagainya ya, musik yang keras, ini bisa ya. Gejalanya tentunya ada nyeri dada yang sifatnya tiba-tiba, sesak napas yang tiba-tiba, sesak nyeri dada dan kemudian sesak napas tiba-tiba. Kalau yang pernah terjadi itu apa ya, orang berkendara ke sepeda motor itu melewati apa itu namanya polisi tidur itu, tapi kencang gitu ya, cekleng gitu ya, itu dan jadi pneumotorax. Nah itu ya, itu hanya salah satu contoh saja. Tentunya adanya nyeri dada dan sesak itu harus dibedakan kardiak ya, apakah ini chest pain karena kardiak atau chest pain karena pneumotorax yang terjadi, itu tentu akan harus kita stop membedakan di ruang IGD karena kita bekerja di IGD. Jangan sampai kita salah. Emang gak sabar anaknya buat satu. Ya, patogenesisnya tentunya ya karena proses inflamasi yang mendasarinya dan sebagainya, iskemia ya, sehingga jaringan di pleura seralis menjadi rusak misalnya, sehingga terjadi pneumotorax, itu bisa. Itu salah satu patogenesis yang terjadi. Tentunya pada fisik diagnostik, nah ini suara napas menjadi hilang ya, suara napas ini. Oh ini secondary, ini masih bicara secondary. Secondary hanya ada penyakit yang mendasarinya ya, ada penyakit paru yang mendasarinya sehingga terjadi pneumotorax. Ya. Nah ini imaging, nah ini imaging, ini contohnya. Di sini tidak ada vaskularisasi dan nanti akan ada garisnya, garis parunya. Nah, pada pneumotorax kalau kita lakukan USG maka tidak ada gambaran slidingnya. Ya, kalau biasanya ada garis-garis itu yang muncul dari sini menuju ke bawah. Gitu ya. Sliding ada belaying ya. Kalau ini nggak ada. Gitu ya. Gambarannya namanya stratosphere appearance. Ya. Gambaran seperti stratosfer gitu ya. Nah, ini adanya pneumotorax. Jadi tidak ada gambaran paru-paru normalnya. Nah, nanti kan kita lebih lanjut USG-nya. Nah, ini mungkin terlihat ya. Nah, ini mengukur apa namanya ukuran pneumotorax. Ini diameter atau panjangnya dari ini hemitorak ya, kemudian L yang garis pisah-pisah ini adalah paru-parunya. Nah nanti ini ada ukuran 1 dikurangi L pangkat 3 dibagi H pangkat 3 kali 100%, ini akan persen pneumotorax ya. Kalau lebih dari 50% itu biasanya membutuhkan intervensi ya, karena nanti terlalu lama kalau kita mengharapkan dari penyerapan kembali. Nah ini yang harus bisa dilakukan oleh dokter umum mungkin di puskesmas, mungkin di klinik, praktek itu kalau terjadi pneumotorax kita akan rujuk misalnya ya, rujuk maka sebelum dirujuk, ini kita berikan dikompresi dulu. Setelah sederhana dengan aboket jarum ukuran 14 ini ya, ditusukkan di selang iga kedua. Kalau ragu-ragu misalnya itu, kalau spek itu ya ditusukkan terus ditarik, oh iya kok gampang sekali ya ditarik, oh berarti udara, maka itu dipasang aja
itu kemudian nanti bisa diselang, diteruskan dengan selang infus misalnya, lalu di bawah nanti ada apa namanya istilahnya botol atau apa yang dikasih air, sehingga nanti kan pelupuk-pelupuk ya, ada gelombang, ada bubble-nya itu sebagai tanda udara keluar. Bila bisa untuk batuk-batuk agar udaranya keluar sambil dirujuk misalnya ya, supaya mendapatkan manajemen lebih lanjut. Misalnya kalau luas banyak kan harus dipasang apa namanya kateter ya, untuk agar pengeluarannya lebih banyak. Ya, tentunya ini kalau dipasang chest tube ya di tindakan yang memang ada fasilitas, bisa diberikan tekanan negatif karena diserot terus gitu ya, dihisap terus, ataupun kalau tidak punya mesinnya ya kita biasanya pernah praktekkan, kalau tidak ada ya kita pasang BSD yang mini gitu, kemudian perawat setiap shift saya minta untuk nyedoti gitu ya, sedot karena pasiennya tidak mau dirujuk ke rumah sakit, terpaksa disedoti kita di rumah sakit kecil gitu ya, disedoti perawatnya yang kita suruh, itu lama-lama juga bisa juga. Ternyata setelah sekian hari difoto ulang sudah baik gitu. Digampar Kebetulan waktu itu pasien tuberkulosis ya, motoran, pasiennya tidak mau dirujuk gitu ya, ya sudah dengan terpaksa gitu. Nah ini pleurodesis. Pleurodesis itu merekatkan, kita memasukkan senyawa ke ruang pleura dan nanti dipasang chest tube ya, yang udaranya diserap, kemudian dia akan lama-lama nempel ya, pleuranya nempel dan kemudian nggak kembali lagi, nggak lepas lagi maksudnya. Itu pleurodesis. Bisa bentuknya talek misalnya, tabur jadi disemprotkan, bisa cairan. Nah kalau cairan pasiennya diminta gulung-gulung gitu ya, gulung misalnya telentang, suruh balik, miring sini gitu pasiennya, supaya rata cairannya gitu. Ya kalau gagal tentunya operatif, pasti ini ahli bedah akan melakukan tindakan-tindakan terkait pneumotorak yang gagal kita tangani. Nah, tentunya banyak hal yang bisa menyebabkan pneumotorak itu mungkin gagal ditangani ya. Ini adalah kasus-kasus yang terjadi ya. Bisa jadi pneumotorak itu life threatening, apalagi yang tension ya, lama-lama tambah ini, sehingga nanti akan membahayakan dan akan harus segera diatasi oleh seorang ahli bedah. Udah habis. Udah habis. Allahu Akbar. Oke, istilahnya kalau hematotorak itu prosesnya ya seperti infusi, tetapi ada traumatik yang kemudian ada blood, darah yang kemudian itu, dan dibuktikan secara hematokrisnya memang mencapai 50 gitu ya. Nah, kan nanti akan diteruskan oleh dokter Aulia ya. Saya rasa itu mungkin ada yang sementara sebelum ke dokter Aulia, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ini judulnya. Ya, kita dengarkan dulu ya, mungkin penyampaian dokter Aulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bisa diskusi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
pagi teman-teman. Saya Aulia dari Departemen Bedah Divisi BTKP. Hari ini akan menyampaikan yang mungkin kurang lebihnya hampir sama dengan yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Sebagian besar juga sudah disampaikan, mungkin saya akan menambahkan aja dari aspek bedahnya. Oke, next slide. Nah, jadi kalau di kita, terutama untuk traksi trauma ya, salah satunya tadi yang sudah di Nah, jadi yang hubungannya sama yang trauma ya, life threatening injury. Untuk pneumotoraks tadi kan sudah disebutkan ya, kalau pneumotoraks itu ada yang spontan dan ada yang traumatik. Nah, yang traumatik itu yang berpotensi untuk life threatening injury, yaitu pneumotoraks. Terus salah satunya adalah yang tadi sudah disebutkan yang paling berbahaya adalah tension pneumotoraks, dan juga tidak lupa ada open pneumotoraks. Nah, ini untuk definisinya mungkin tambahan dari yang spontan tadi. Kalau yang spontan tadi kan terutama disebabkan karena disease, terutama masalah gula paru dan juga belah paru yang dia pecah, kemudian menjadi spontan pneumotoraks tanpa ada tanda trauma sebelumnya. Biasanya pasiennya dengan keluhan setelah batuk keras, mendadak, sesak hebat. Nah, itu biasanya terjadi pada kasus pecahnya pneumotoraks spontan karena pecahnya gula atau belah pada paru. Nah, itu biasanya terjadi pada terutama yang laki-laki ya, laki-laki muda berpostur tinggi. Nah, biasanya pada laki-laki muda berpostur tinggi, apalagi yang ada kecenderungan untuk terjadinya suatu Marfan syndrome, di mana dia terjadi gangguan jaringan ikat, itu biasanya sering didapatkan adanya gula atau bleb pada bagian apex dari paru. Nah, ketika pasien itu batuk keras karena gula dan bleb itu adalah sesuatu yang parenkim dari paru yang lapisannya sangat tipis ya, seperti balon yang mau pecah. Jadi ketika dia batuk keras, dia akan pecah dan menyebabkan suatu spontaneous pneumotoraks. Nah, kalau pada bidang yang disebabkan karena traumatis sendiri itu dibagi menjadi biasanya bisa disebabkan karena adanya suatu blunt thoracic trauma maupun suatu penetrating thoracic trauma. Nah, biasanya yang penetrating thoracic trauma dia terjadi karena adanya perlukaan atau laserasi dari luar, ataupun juga bisa nggak ada laserasi dari luar, tapi dia bisa disebabkan karena faktor poste yang angulasinya sangat jelek sehingga dia menyebabkan laserasi dari parunya, sehingga terjadi suatu open pneumotoraks. Didefinisikan sebagai ini ya. Jadi open pneumotoraks itu ketika dia ada luka terbuka pada dinding dada yang diameternya dia lebih dari 2/3 diameter trakea, yang ditandai dengan adanya sucking chest wound ya. Jadi pada perlukaan ini saat dia menarik nafas ada suara seperti menghisap. Nah, dari sini ya, kalau dia kita tes dengan menggunakan bubble test, diberikan suci dengan NaCl, dia akan menunjukkan adanya bubbling pada area perlukaan. Nah, ini dapat menyebabkan ini ya, inefektif dari ventilasi, sehingga dia dapat menyebabkan lethal hipoksi dan juga adanya respiratory failure. Nah, penanganannya seperti apa? Penanganannya saat penanganan awal, jika teman-teman mungkin menemukan pasien ini di jalan, atau mungkin penanganan pertama saat mendapatkan rujukan pasien di puskesmas, yang bisa dilakukan pertama kali adalah dengan melakukan suatu plaster 3 sisi ya, plaster 3 sisi, sehingga ini akan membuat suatu one way valve, sehingga udara itu bisa keluar dari dalam rongga dada, tapi dia ketika pasien inspirasi dia tidak masuk karena plastiknya ini dia ketarik ke dalam sehingga menutup dari ini. Nah, definitif terapinya setelah teman-teman melakukan ini ya pasti akan, kalau misalnya di puskesmas akan dirujuk, kalau misalnya di rumah sakit pasti akan hubungi dokter bedahnya segera ya. Definitif terapinya adalah dengan melakukan pemasangan chest tube.
ya, pemasangan chest tube dan juga resuturing dari lukanya ini. Nah, ketika dia keluarnya suatu hematotoraks, nanti mungkin kita juga lebih lanjut, mungkin perlu sampai dilakukan suatu torakotomi eksplorasi untuk melakukan repair dari jaringan yang laserasi. Oke. Yang berikutnya adalah tension pneumotoraks, tadi sudah disebutkan dijelaskan oleh Dr. Bambang. Kalau tension pneumotoraks ini adalah suatu kondisi yang life threatening, ya, ditandai dengan adanya pasiennya, terutama saat teman-teman datang akan mendapati pasien ini dalam kondisi air hunger. Ya, air hunger itu jadi gambarannya kalau misalnya kita main bodoh-bodohan kayak ikan yang kamu angkat keluar dari air, pasiennya akan megap-megap banget, kayak ikan yang mau angkat keluar air. Jadi dia benar-benar kesulitan untuk dapatkan udara, nah, sehingga pasiennya itu akan megap-megap dan juga ada respiratory distress, RR-nya pasti naik. Nah, ketika teman-teman udah ada yang seperti ini, langsung melakukan pemeriksaan fisik, tegakkan segera kalau dia tension dan lakukan pertolongan pertama. Jangan kemudian dikonfirmasi dengan pneumotoraks, karena tension pneumotoraks itu didapatkan dari klinis. Ya, kalau teman-teman nunggu sampai ada pneumotoraks ini dan kelihatan dia tension, berarti teman-teman salah kelas. Nah, kalau sudah dapat adanya distended neck pain, ya, dan hypotension yang disebabkan karena adanya obstructive shock, karena adanya pergeseran mediastinum. Jadi ini mediastinumnya karena dia one way valve, ya. Jadi udara itu bisa keluar mos, tapi dia nggak bisa escape, nggak punya escape. Nah, sehingga dia akan terus mendesak. Jadi mediastinum ya dari yang sisi ini ke arah kontralateral, sehingga akan terjadi pergeseran mediastinum. Nah, di mediastinum ini ada struktur, ya, dari jantung yang dia vena lumennya tipis. Nah, sehingga ketika dia tergeser vena SVC, superior vena cava dan juga vena cava, ini akan otomatis dia ketekuk. Nah, ketekuk yang terjadi adalah seperti ini. Nah, sehingga venous return ke jantung itu akan menurun. Nah, otomatis karena darah yang masuk ke jantung itu akan menurun, otomatis cardiac output yang dikeluarkan juga akan menurun. Nah, sehingga pasien akan terjadi kondisi shock. Kalau sudah ada kondisi seperti itu, berarti teman-teman telat untuk recognize kalau pasien ini mengalami suatu pneumotoraks. Nah, kayak gitu, ya. Terus juga kalau misalnya dilihat di sini, karena mediastinum kegeser, saat teman-teman raba mungkin sudah didapatkan deviasi dari trakea. Nah, dari perfusinya ini hipersonor, ya. Terus dari auskultasinya pastinya dia nggak akan gerak suara nafas. Sehingga yang bisa dilakukan tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Bambang sebelumnya adalah dengan needle dekompresi, ya. Needle dekompresi fungsinya adalah sebagai escape udara yang ada dalam rongga toraks sehingga dia bisa keluar dan paru itu bisa mengembang. Nah, needle dekompresi ini dilakukan dengan menggunakan needle. Kalau saya boleh sebut merek, mungkin yang gampang kita dapat Avocat, ya. Avocat di mana dia ada seat dan juga ada jarumnya. Nah, pakai ukuran paling besar yang teman-teman punya. Terus kemudian langsung ditusuk di ICS 2. Nah, biasanya kalau teman-teman baru selesai sekolah, ya, misalnya baru selesai internship, praktek mandiri atau mungkin pas internship, mungkin akan sedikit panik kalau mendapatkan kasus pasiennya megap-megap kayak gini dan mencurigai untuk tension. Terus mesti nggak akan kepikiran gimana isi ICS 2, teman-teman akan kesulitan untuk menentukan lama ngerabanya, mikir-mikir. Nah, ada marker anatomis yang mudah untuk teman-teman pakai, yaitu adalah ini angulus angle of Lewis atau angulus sternum, ya. Langsung raba angulus sternumnya, tarik ke lateral, itu adalah ICS 2. Tepat di titik mid clavicularis, teman-teman langsung fungsi, ya, fungsi dengan cara seperti ini. Biasanya boleh ini diisi air untuk membuktikan kalau misalnya setelah ditarik akan keluar bubble-nya, atau boleh dengan Avocat aja yang ada. Nah, nanti akan terdengar suara seperti ban mobil yang ditusuk paku. Nah, akan keluar seperti itu kalau memang benar-benar. Nah, setelah dilakukan needle, jangan lupa jarum ini ditarik, ya, karena ketika paru mengembang, kalau jarum masih di dalam, dia akan tutup parunya, malah akan bikin hematotoraks atau bikin pneumotoraksnya tambah berat. Nah, kayak gitu, ya. Tapi kalau ini ICS 2 di mid clavicula ini yang biasa kita lakukan. Tapi menurut guideline menurut ATLS yang terbaru itu bisa dilakukan di
ICS 56 linea mid axillaris anterior ya. Karena tapi itu biasanya karena ATLS ini kan dia luar negeri ya. Orang-orang bule mungkin pectoralisnya tebel sehingga dia sulit untuk avocat ini tembus sampai masuk ke intrapleura, sehingga yang dipilih yang paling tipis itu adalah di ICS 56. Tapi kalau di orang-orang kita, orang-orang Asia mungkin pectoralisnya juga nggak terlalu tebel, harusnya dengan kita masih menggunakan ICS 2 ini lebih gampang. Oke, next ini adalah kalau hematotorak ya, tadi udah disebutin. Hematotorak itu kumpulan darah pada rongga pleura. Penanganan awal pemasangan chest tube ya. Tapi ketika teman-teman dapat pasien trauma dengan gambaran fototoraks yang putih kayak gini, yang teman-teman curigai satu hematotorak, teman-teman harus waspada karena bisa jadi dia nggak cukup hanya dengan pemasangan chest tube. Karena apa? Karena kita menilai dari inisial produk ya. Ketika teman-teman pasang chest tube pada kasus pasien dengan hematotorak, teman-teman harus evaluasi produk awal yang keluar. Kalau misalnya setelah dipasang chest tube keluar langsung 1.500, teman-teman harus segera telepon dokter bedahnya karena ini adalah suatu massive hematotoraks yang dia indikasi untuk dilakukan torakotomi eksplorasi sito sifatnya. Ya. Kalau misalnya dia masuk tapi nggak keluar 1.500, tapi selama 3 jam berturut-turut dia produksinya lebih dari 200 cc atau 3-5 mili per kilo per jam, itu juga indikasi untuk dilakukan suatu torakotomi eksplorasi sito ya, untuk dilakukan kontrol breathing. Nah, ini berdasarkan dari ATLS. Tapi kalau berarti Indonesia sama saya sekolah, ada guru saya namanya Prof. Ruhito, beliau sudah menuliskan karena orang-orang Indonesia ini berat badannya juga nggak segede-gede orang Eropa ya, orang Eropa atau orang Amerika. Jadi beliau lebih menganjurkan ketika inisialnya 800 cc dari pertama pasang, itu kita harus sudah siap-siap untuk melakukan suatu torakotomi eksplorasi. Oke, next. Nah ini dari trauma. Kalau pasien-pasien nih blunt thoracic trauma, yang dilakukan pertama adalah ABC dan juga sesuai dengan ATLS-nya. Nah ini nanti dibaca sendiri karena cukup banyak. Jadi ini yang indikasi untuk dilakukan ketika pasien misalnya pasien pulmonary thoracic injury, teman-teman harus nilai stable atau unstable. Kalau unstable hemodinamiknya langsung dilakukan torakotomi eksplorasi sito. Tapi ketika pasien ini stabil, masih bisa untuk dilakukan fotoronsen atau CT thorax untuk menilai ketika dia ada output pneumotoraks. Ini nanti pertimbangan untuk surgeonnya apakah perlu dipasang chest tube atau enggak. Tapi ketika dia ada pneumotoraks atau hematotoraks yang cukup signifikan, maka harus dilakukan pemasangan chest tube. Terus masuk ke produknya, ketika dia kurang dari 1.500 bisa cukup dilakukan observasi. Nah, tapi ketika drainasinya nggak bagus, dia akan terjadi retention hematotoraks. Jadi masih ada darah dalam kalung pleura yang tersisa. Nah, itu resiko untuk bisa terjadi progres menjadi suatu emfyema, sehingga bisa dilakukan tindakan untuk VATS atau torakotomi eksplorasi untuk evakuasi dari clot hematomnya. Nah, pada literatur lain, kalau misalnya ada retention hematotoraks itu bisa dilakukan pemberian anteplase. Ya, ada pasal fibrinulitis. Dia cukup torakostominya untuk evakuasi dari sisanya. Tapi ketika dia nggak ada retention hematotoraks, secara radiologis parunya sudah bersih, mengembang baik dan dilepas. Nah, ketika dia tadi setelah dipasang chest tube, kalau produksinya lebih dari 1.500 atau 2.000 mili, ini salah ya, lebih dari, maka indikasi untuk dilakukan eksplorasi torakotomi. Ini hampir sama. Terus ada yang namanya emergency department torakotomi ya. Ketika pasien itu pasien trauma, dia datang dengan sudden cardiac arrest, SCR sudden cardiac arrest. Dia kalau misalnya dia pulseless, tadi dibaca sendiri, dia ada tempat untuk melakukan suatu resusitatif torakotomi. Jadi atau emergency department torakotomi. Emergency department torakotomi itu kita melakukan internal massage. Jadi internal massage dibuka toraksnya lalu melakukan massage pada jantung secara langsung. Nah, jadi tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Kalau di Indonesia saya rasa untuk emergency departemennya di OK-nya itu nggak ada yang dia apa namanya, yang dia OK-nya itu steril untuk bisa dilakukan tindakan pembedahan di situ. Nah kemudian berikutnya tadi udah pneumotoraks, hematotoraks, sudah sekarang emphysema atau pleural effusion ya. Tadi sudah dijelaskan dari Dr. Bambang kalau pleural effusion itu ada banyak macamnya. Salah satunya adalah yang tergantung dari produksinya, baik itu bisa seros ataupun itu bisa purulen atau pus ataupun juga bisa chylomorph ataupun juga bisa serohemorrhagic. Nah pada kasus pembedahan yang sering kita dapatkan adalah suatu ketika pasien itu mengalami chronic emphysema ya. Jadi yang chronic emphysema pasien mengalami effusi pleura yang dia berkepanjangan dapat mengakibatkan suatu chronic emphysema. Nah jadi ini ya, dia bagaimana bisa menjadi suatu chronic emphysema itu adalah ketika terjadi pneumonia, parapneumonia effusion, terus kemudian tidak terdrainase dengan baik sehingga dia akan berprogresi menjadi suatu emphysema. Tadi yang sudah disebutkan akan terbentuk suatu jaringan fibrin yang dia akan melingkupi dari jaringan paru sehingga paru itu tidak dapat mengembang dengan baik. Ya. Ini etiologinya sebagian besar disebabkan karena community acquired pneumonia karena Staphylococcus. Kalau di hospital acquired PMBM dia paling sering adalah MRSA ya. Dan juga gram negatif bakteri seperti E. coli maupun Pseudomonas. Untuk kasus-kasus yang dilakukan dengan fungal ini cukup jarang. Terus ini biasanya juga paling sering ini apa yang warna color ya, infeksi karena TB. biru tapi nggak biru. Terus baca lagi. Jadi hasil labnya nanti kalau pada TB itu khasnya adalah tadi sudah disebutkan ada peningkatan dari ada ini. Nah ini progresnya. Jadi emphysema itu dia dapat berprogresi. Jadi kan kalau misalnya dia emphysema, kenapa sih kok emphysema kan cairan ya, cairan isinya cairan pus. Kenapa kok bisa sampai operasi? Kenapa kok nggak dipasang chest tube top, drainase udah selesai? Nah ternyata enggak. Ternyata emphysema itu dia bisa berprogresi kalau tidak terdrainase dengan baik. Jadi berdasarkan dari waktunya. Nah kalau dia, jadi ada 3 fase dari emphysema, yaitu eksudatif, fibrinopurulen, dan organisasi. Dengan rentang waktu demikian. Nah ketika fase eksudatif itu terjadi sampai 0 sampai 2 minggu. Nah ini biasanya adalah disebabkan karena peningkatan sitokin proinflamatorik karena di pasiennya ada ya pneumonia, parapneumonia effusion, terus kemudian sitokinnya naik sehingga permeabilitas vaskularnya meningkat sehingga akan menyebabkan akumulasi cairan di intrapleura. Nah biasanya pada fase eksudatif ini cukup cairan pleura. Jadi cukup dengan didrainase atau tata laksana dengan pemberian antibiotik. Nah, ketika dia tidak terdrainase dengan baik atau infeksinya ini tidak tertangani dengan baik, dia akan berprogresi dalam waktu 1 sampai 6 minggu karena adanya kolonisasi bakteri dan juga loculated. Dia akan menjadi suatu effusi yang lebih sifatnya purulen. Jadi yang awalnya seros dia menjadi purulen. Nah, terus ini ya ada kasardevalasi, deposit fibrin sehingga terbentuk membran dan terjadi lokulasi, loculated. Jadi di sini dia nggak cukup dengan dipasang chest tube karena sudah adanya lokulasi ini. Nah ketika terjadi lokulasi ini dia bersekat-sekat jadinya. Nah bersekat-sekat sehingga cairan itu tidak ada dalam satu ruangan, tapi ada rongga pleura itu disekat-sekat karena adanya fibrinnya ini sehingga drainase dengan pasangan chest tube ini nggak cukup. Nah terus kemudian berlanjut lagi dia menjadi fase organisasi. Nah ini sudah terjadi suatu fibrotoraks, biasanya terjadi penebalan pleura visceral. Nah ketika pleura visceral itu kan secara normal dia mengembang dan mengempis mengikuti dari pergerakan paru. Nah ketika dia sudah terjadi menebal dan juga terjadi fibrotoraks, itu dia akan terbentuk pleural pill sehingga menghambat dari gerakan kembang kempis dari parunya itu. Nah ini untuk penunjangnya, kalau teman-teman sudah dapat gambaran kayak gini yang dia udah
cukup lama sudah dipasang chest tube tapi kok nggak masih putih warnanya, maka langkah selanjutnya adalah dalam melakukan CT thorax untuk menilai apakah dia sudah terjadi destroyed lung atau masih bisa dilakukan satu tindakan. Nah, ini tindakannya apa? Tindakannya pilihannya adalah dekortikasi. Dekortikasi itu dekortikasi itu adalah suatu tindakan pembedahan dengan melakukan dari yang sudah disebutkan dari Dr. Bambang, kita keleteni dari pleura visceralnya yang dia menghambat pengembangan paru. Nah, terus kemudian jika itu tidak bisa, paru tetap tidak mengembang, kita dapat mengisi dari jaringan yang kosong itu dengan menggunakan muscle flap atau omentum flap. Nah, sehingga jadi prinsipnya kalau di dalam rongga toraks itu masih ada dead space, jadi paru yang nggak mengembang, dia akan meninggalkan dead space dalam rongga paru. Itu akan terus produksi cairan, sehingga dia perlu untuk diisi supaya tidak ada dead space. Salah satunya adalah dengan menggunakan muscle plumbing misalnya. Kalau itu pun masih tidak bisa dilakukan, masih MPM terus, dia bisa dilakukan satu tindakan namanya open thoracic window. Jadi dadanya dibolongin, kosanya direseksi, tujuannya untuk mengalirkan dari cairan yang masih produksi. Pilihan terakhir adalah torakoplasti. Torakoplasti dengan menghilangkan dead space-nya dengan mengambil koste dan mengeradikasi dari dead space. Nah, ini manajemennya tadi sebagai saya disebutin. Ini pemasangan jasko, terus ini surgery-nya. Jadi di dekortikasi paru itu ketika dia MPMA di fase organisasi. Nah, sehingga baru dilakukan diambil dari pleural field-nya sehingga paru bisa mengembang lagi. Terus ini kalau muscle plumbage, kalau dekortikasi itu tidak efisien. Jadi setelah dekortikasi paru tetap tidak mengembang, masih ada dead space, kita bisa mengisinya dengan menggunakan muscle plumbage maupun omentum plumbage. Gitu. Nah, ini plumbage itu adalah bisa dengan pakai otot bisa dari latissimus dorsi, bisa dari serratus, bisa dari pectoralis, kemudian kita masukkan ke dalam rongga dada dan dia menutup dari mengisi dari dead space tadi. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan omentum ya. Tapi kalau menggunakan omentum dia ada resiko untuk ascending infection dari intraabdomen. Nah, ini untuk open thoracic window. Ketika open plumbage itu masih tidak efektif, dia masih terus produksi, ataupun kalau misalnya pasiennya kurus banget ternyata nggak ada otot yang bisa dipakai untuk digunakan sebagai flap untuk mengisi dari rongga toraks, kita bisa melakukan namanya open thoracic window ya. Koste direseksi, kemudian skin kulitnya ini dilipat ke dalam sehingga dia akan membuat suatu thoracic window dan nanti akan keluar terus cairan dari situ. Cairan yang dihasilkan dari rambut. Nah, ini biasanya akan dimasukkan suatu kasa betadin biasanya yang fungsinya untuk merangsang granulasi. Nah, jadi kita masukkan merangsang granulasi sehingga granulasi itu akan tumbuh di dead space-nya lama-kelamaan sampai dia mengisi dari rongga dada yang kosong. Nah, ini untuk approach-nya sendiri tadi sudah disebutin untuk torakoskopi. Nah, itu ya ini hanya approach saja sih, selain dari torakotomi juga bisa dilakukan torakoskopi untuk melakukan dekortikasi maupun reseksi paru maupun prosedur yang lain. Kalau ini dengan menggunakan robotic surgery, di Indonesia sudah mulai dikembangkan untuk robotic surgery-nya. Lucu banget kamu sekarang. Oke. Kalau berdasarkan beberapa jurnal, ketika pasien itu mengalami emphysema, itu outcome-nya lebih baik kalau dilakukan tindakan pembedahan untuk dilakukan baik dekortikasi maupun plumbage daripada kita lakukan hanya paliatif, tindakan paliatif dan mungkin untuk pembedahan antibiotik. Oke, nanti mungkin bisa dibaca sendiri.
kan ada orang yang hamil dikasih krim gitu kan. Biasanya sama Silakan kita diskusi atau ada pendapat, pengalaman, Kebayangnya cerita. gimana ya bawanya itu berat apa ya? teman-teman